Pak Yai ini selain sebagai mubalik juga sebagai guru. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu. Ngajar apa tadi Pak Yai? Tentunya bukan ngajar prosodan ya, tapi di kali ini saya kebetulan spesialis linguistik bahasa. Oh, linguistik. Surat Yasin ayat 82 kita sama-sama tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak ada yang enggak mungkin. Ditambah lagi dengan la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Tiada satu kekuatan pun yang akan bisa mencegah apa-apa yang akan Allah berikan. Dan tiada satu kekuatan pun yang bisa memberikan apa-apa yang akan Allah cegah. Itu diantaranya Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa di awal masuknya bulan Rajab. Puasa sunnah, betul. Puasa sunnah di awal masuknya bulan Rajab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Halo sahabat ngasuh, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu lagi dengan saya Bang Hadi bersama Swarna Travel di acara Ngasuh Ngobrol Asyik seputar umrah dan haji. Salam ngasuh. Sehat, semangat, siar, Allahu Akbar. Di musim pancaroba ini jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya sahabat ngasuh. Karena kesehatan adalah salah satu aset yang penting untuk kita semua bisa beraktivitas dan berkegiatan sehari-hari. Terima kasih. Syukron jazakumullah khairan katsira untuk sahabat ngasuh yang sudah menonton tayangan ngasuh di episode-episode sebelumnya. Yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen. Barakallahu fikum. Alhamdulillah pada hari esok, insya Allah kita sudah memasuki bulan Rajab tahun 1445 Hijriah. Pastinya kita sudah mengetahui apa saja keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab. Untuk lebih mendalam wawasan dan keilmuannya, mari kita ngobrol-ngobrol asyik dengan narasumber yang pastinya kompeten dan kredibel di bidangnya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka ta'arufan. Setelah ta'arufan, langsung saja kita kenalkan narasumbernya. Di sebelah saya, alhamdulillah, sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Endang Suherman Sarjana Hukum, yang biasa dan lebih akrab kita manggilnya Pak Yai Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah, baik. Baik, wah segar, semangat ya Pak Yai. Ngomong-ngomong, lagi sibuk kegiatan apa saja nih Pak Yai? Ya, baik. Terima kasih Bang Hadi. Siap. Sebelumnya kita sapa dulu nih. Boleh, sahabat ngasuh? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngasuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ya kita bisa ada di tempat ini, bisa duduk bersama, tentunya semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Betul. Salawat serta salam teratur kariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah
untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita nanti. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, pada kesempatan kali ini kita akan mulai, yaitu kegiatan saya sehari-hari. Saya mengajar di salah satu sekolah swasta di Cikarang. Masya Allah. Berarti Pak Yai ini selain sebagai mubalik juga sebagai guru. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu. Ngajar apa tadi Pak Yai? Tentunya bukan ngajar prosodan ya, tapi di kali ini saya kebetulan spesialis linguistik bahasa. Oh, linguistik. Di pesantren di madrasah? No, di MI plus El Huriyah di daerah Cikarang. Cikarang. Memang tempat tinggal di sekitaran sana Pak? Sekitaran Cikarang, betul. Sekitaran Cikarang ya. Jadi mungkin para sahabat ngasuh yang rumahnya di sekitaran Cikarang dan Cibarusa pastinya sudah tidak asing lagi dengan beliau. Mungkin anaknya, keluarganya, saudaranya bisa jadi menjadi salah satu murid dari beliau. Insya Allah. Betul ya Pak Yai ya? Betul sekali. Insya Allah. Jadi sahabat ngasuh yang berbahagia dan semoga selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Jadi sesuai dengan tema kita pada hari ini, kita akan mengupas tuntas terkait dengan keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab. Untuk lebih dalam lagi, marilah kita ngobrol-ngobrol asyik ini dengan Pak Yai, supaya juga kita mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan wawasan tambahan, ya, ataupun wawasan yang memang baru pertama kali kita dengar dan kita dapat terkait dengan keutamaan keistimewaan bulan Rajab. Baik Pak Yai, mohon izin ya, kita ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita rangkum, ya, tentunya dari salah satunya pertanyaan dari sahabat-sahabat ngasuh tentunya. Yang pertama langsung saja kepada pertanyaan pertama. Kita tahu bulan Rajab ini orang sering ngucap Pak Yai, bulan Rajab. Kadang-kadang kita ngucap nggak tahu arti. Nah, itu yang pertanyaan pertama Pak Yai. Apa sih artinya bulan Rajab? Ya, sebelumnya mungkin kita akan bahas dulu ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Iya. Dan di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di antaranya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah di bulan Rajab. Apa maksud diistimewakan oleh Allah? Jadi artinya pada bulan ini, bulan Rajab ini di antara bulan yang 4 tadi, jangankan kita umat Islam. Yahudi, Nasrani, bahkan Majusi sekalipun, mereka tuh nggak mau berbuat kezoliman di bulan yang 4 ini. Kenapa tuh Pak Yai? Nah, artinya seperti ini. Bahkan kalau dulu itu, zamannya perang lah dulu ya. Iya. Mereka tuh kalau sudah masuk bulan yang 4 ini, mereka berhenti, nggak mau lagi mereka perang. Walaupun mohon maaf, mereka itu kan bukannya Islam. Betul. Kalaupun Islam atau Muslim itu pasti ada tuntunannya dari Rasulullah, dari Allah Pak Yai ya. Betul. Kenapa nggak boleh perang? Sedangkan agama atau keyakinan di luar Islam yang tadi Pak Yai sebutkan, Nasrani, Yahudi, Majusi, itu juga ikut memuliakan bulan Rajab. Betul. Kenapa tuh Pak Yai? Karena begini, mereka juga kan sama punya Tuhan. Jadi artinya siapa-siapa orang saja yang melakukan satu kezoliman atau katakanlah menumpahkan darah di bulan yang 4 itu, maka dosa yang akan mereka terima itu akan dilipat gandakan. Allah. Jadi sungguh sangat luar biasanya bulan Rajab di antaranya ini. Pun begitu juga amalan-amalan kebaikan, terutama kita orang Muslim. Siapa orang yang melaksanakan amalan kebaikan di bulan yang 4 ini, terutama di antaranya bulan Rajab, Allah akan berikan pahala yang sungguh sangat berlipat ganda besarnya. Masya Allah. Itu. Ya, jadi itu prolognya aja sudah Masya Allah. Ya, isinya daging semua tadi itu baru pembukaan. Ya, jadi baru pertanyaan pembuka isinya sudah daging. Apalagi nanti pertanyaan selanjutnya sampai kita nanti di akhir acara. Baik Pak Yai, untuk selanjutnya yang Pak Yai sebut tadi terkait dengan bulan Rajab, ya.
pastinya setiap hari, setiap bulan dan tahun itu kita ada satu kisah ataupun peristiwa. Nah, berkaitan dengan salah satu bulan haram tadi yang dimuliakan oleh Allah, apa sih yang terjadi atau peristiwa yang terjadi di bulan Rajab? Oke. Kita sama-sama tahu begitu banyak kisah, histori terutama dalam dunia Islam terkait dengan bulan Rajab itu sendiri. Siap. Tapi ada memang satu peristiwa yang memang tidak bisa dicerna dan tidak diterjemahkan oleh akal manusia. Wah. Ada satu peristiwa yang tidak bisa diakui oleh nalar manusia. Kok kenapa bisa seperti itu? Karena otak manusia itu terlalu kecil untuk menerjemahkan arti daripada peristiwa yang terjadi di bulan Rajab. Bulan Rajab. Gitu, Ustaz. Jadi terkait dengan sejarah peristiwa, biar kita mendapatkan penjelasan lebih detail dan gamblang, yang Pak Yai tadi sampaikan bahwa peristiwa atau kisah yang sulit dicerna oleh akal manusia, berarti ada satu peristiwa yang secara akaliah, akaliah Pak Yai ya, secara akaliah tidak bisa diterima. Lalu apa yang bisa diterima dengan peristiwa itu Pak Yai? Peristiwa itu tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa diterima oleh pikiran. Akan tetapi peristiwa itu yang hanya bisa diterima oleh iman seorang muslim. Itu kita sama-sama tahu terjadinya peristiwa Isra dan dimi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Seperti itu, Ustaz, kurang lebih. Nah, terkait dengan peristiwa itu sebagai tambahan ilmu dan pengetahuan kita, mungkin Pak Kiai boleh kita minta sedikit menjelaskan dari peristiwa yang terjadi di bulan Rajab yang Pak Yai sebutkan tadi adalah Isra dan Mi'raj. Apa korelasinya dengan keimanan dan pengakuan dari seorang hamba Allah, taruhlah seperti itu Pak Yai ya, atau umatnya Rasulullah untuk bisa menerima peristiwa tersebut? Oke, baik. Coba saja kita pikir dengan logika kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Dari Masjidil Aqsa nggak hanya sampai di situ, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memi'rajkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, Mustawa dan seterusnya. Dan ini terjadi dalam tempo sepertiga malam. Berangkat sudah ada lagi baginda Rasulullah SAW di tempat beliau. Sedangkan kita sama tahu antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja itu kurang lebih perjalanan 40 hari. Itu menggunakan onta yang sangat sehat saat itu. Ya, mungkin menurut kebiasaan nggak mungkin. Menurut rasio, that is so impossible. Nggak mungkin diterima oleh akal. Nggak mungkin. Lalu apa yang bisa diterima tadi keimanan terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj? Salah satu yang kita ketahui Pak Yai yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj itu adalah sahabat Rasulullah. Betul. Yaitu Sayyidina Abu Bakar. Betul. Nah, itu seperti apa sih secara singkatnya Pak Yai? Baiklah. Jadi intinya, kalau kita semua itu pikirkan dengan otak dan naluri kita, itu tidak akan bisa. Akan tetapi, korelasinya kita kaitkan dengan keimanan seseorang. Kalau semuanya itu, dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tegaskan di situ, jadi bukan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj sendiri, tapi Allah yang mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah saat itu. Jadi kalau seandainya Allah yang mau, surat Yasin ayat 82 kita sama-sama tahu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Enggak ada yang enggak mungkin.
Ditambah lagi dengan la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tiada satu kekuatan pun yang akan bisa mencegah apa-apa yang akan Allah berikan. Dan tiada satu kekuatan pun yang bisa memberikan apa-apa yang akan Allah cegah. Seperti itu, kurang lebih. Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab itu, mungkin itulah satu peristiwa atau kisah yang kenapa bulan Rajab menjadi salah satu bulan yang haram ya, Pak Yai, atau yang disucikan, dimuliakan oleh Allah. Betul. Karena ada peristiwa yang sangat penting yang sangat luar biasa di dalamnya, Pak Yai. Betul sekali. Nah terus gini Pak Yai, di dalam Al-Quran sudah Allah jelaskan yang Pak Yai sampaikan tadi. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Allah Muhammad pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jika di dalam, taruhlah sebagai hambanya Allah atau umatnya Rasulullah tidak mempercayai peristiwa tersebut. Karena setelah peristiwa Isra Mi'raj juga kita ketahui banyak yang pada akhirnya menjadi murtad atau kafir. Adakah korelasi atau relevansinya dari zaman Rasulullah sampai detik ini seorang muslim tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj? Iya. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Isra dan Dimi'rajkan oleh Allah. Nah siangnya ini Rasul di depan pintu Ka'bah kayak seperti orang termenung. Kenapa tuh Pak Yai? Ditanyalah oleh sahabat. Ya Rasul, kenapa Tuhan termenung? Rasul bingung saat itu. Sama seperti antum bilang tadi. Rasul bingung bagaimana untuk menyampaikannya kepada umat. Apakah mereka akan percaya nanti apa yang akan saya sampaikan? Bahwa semalam saya telah diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Sama. Rasulullah SAW sama seperti itu pikirannya. Akan tetapi, kemudian, ya Rasul, lalu saat itu, apapun yang Tuhan alami, sampaikanlah kepada umat. Karena itu pastilah merupakan satu kebenaran. Benar kata Anda tadi. Bahwasanya ketika Rasul sampaikan, saya diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak yang mungkin setengah beriman kembali lagi menjadi kafir. Yang tadinya memang kafir tambah benci, tambah kafir, tambah mengolok-olok Rasulullah SAW saat itu. Dianggap Rasulullah pembual, pembohong, sesuatu yang nggak mungkin disampaikan kepada kita. Cuma satu, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq saat itu? Wahai saudara-saudaraku, jangankan cuma peristiwa ini. Ada yang lebih mustahil dari ini sekalipun, saya pasti akan percaya apa yang Muhammad sampaikan. Saat itu. Jadi apa yang memang Rasulullah sampaikan itu sumbernya bukan kepada hawa nafsu. Bukan. Jadi memang yang beliau sampaikan, kecintaan kita adalah sesuatu yang datangnya dari Allah. Betul. Sebagai wahyu, Pak Yai. Betul. Jadi Isra Mi'raj itu adalah salah satu media ya untuk memfilter sebenarnya Pak Yai ya, keimanan seseorang, ketakwaan seseorang kepada idolanya. Betul. Terutama karena idolanya itu menjadi risalah pembawa penyampai pesan langsung dari Allah. Betul Pak Yai ya? Betul sekali. Jadi terkait juga bulan Rajab selain peristiwa Isra Mi'raj, apakah ada amalan khusus yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah ya yang pernah dikerjakan langsung oleh Rasulullah ataupun para sahabat salafun sholihin di dalam menyambut bulan Rajab, Pak Yai? Ya, baik. Di saat masuk di awal bulan Rajab, ada beberapa amalan yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita umat-umatnya. Itu diantaranya Rasulullah menganjurkan kita untuk berpuasa di awal masuknya bulan Rajab. Puasa sunnah, betul. Puasa sunnah di awal masuknya bulan Rajab. Yang mana Rasul tegaskan saat itu, jadi pahala untuk orang yang melaksanakan pada tanggal 1 di bulan Rajab, itu insya Allah pahalanya sama dengan kita melaksanakan puasa selama 30 hari penuh, 1 bulan, kecuali di bulan Ramadan. Itu pahalanya. Insya Allah. Terkait dengan puasa kita nyambung Pak Yai. Amin. Ya. Boleh nggak atau ada tuntunan terkait dengan puasa Rajab boleh menggabungkan dengan puasa qada di bulan Ramadan? Kalaupun boleh,
Lalu seperti apa niat untuk puasa Rajab menggabungkan dengan puasa qada Ramadan? Oke. Ini sebetulnya gimana ya? Kalau kita memasuk ke hal tersebut, jadi artinya gini. Kalau Ramadan itu memang sudah kewajiban kita. Yeah. Kalaupun seandainya kita ketika bulan Ramadan tidak bisa melaksanakan berpuasa, supaya ada udzur syar'i yang memang dibolehkan oleh agama. Yang pertama kita lakukan itu qada Ramadan dulu. Qada Ramadannya. Qada Ramadan dulu. Karena kewajiban kita. Kewajiban kita gitu. Jadi artinya setelah itu baru kita melaksanakan puasa sunnah lainnya ya. Siap. Ada satu, kalau seandainya, ini saya dapat dari guru saya, kita meninggalkan, seumpamanya pada saat itu kita sakit atau apa bentuknya ya, kita nggak tahu. Kita meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, lalu kemudian kita akan mengkodok di bulan biasa. Kalau bisa, carilah di hari-hari sunnah. Contohnya? Nah, contohnya, saya niat mengkodok puasa Ramadan saya di hari Senin. Maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala pertama puasa kodok Ramadan, kedua pahala puasa sunnah hari Senin tersebut. Masya Allah. Seperti itu kurang lebih. Jadi memang secara tuntunan boleh Pak Yai ya? Insya Allah. Puasa sunnah dengan mengkodok puasa Ramadan. Iya. Baik, untuk sahabat ngasuh, tadi apa yang dijelaskan Pak Yai dengan peristiwa Isra Mi'raj lalu dengan puasa. Sekarang kita mau bertanya dengan Pak Yai terkait dengan apakah Rasulullah pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah umrah di bulan Rajab ini pahalanya lebih besar dibanding dengan perjalanan umrah di bulan lainnya? Karena kan yang Pak Yai di awal jelaskan bahwa salah satu bulan haram atau yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Nah, ketika kita melaksanakan umrah tadi, Rasulullah pernah melaksanakan umrah di bulan Rajab atau tidak, dan apakah pahalanya sama dengan bulan lainnya? Oke. Ya, baik Ustaz. Seperti tadi saya sampaikan, bahwasanya di awal itu, ketika seseorang melakukan satu amaliah kebaikan di bulan yang 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuknya. Kalau secara kita lihat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan umroh di bulan Rajab. Akan tetapi tuntunan-tuntunan secara khusus itu memang tidak ada. Hanya Rasul pernah bersabda bahwasanya umroh di bulan Ramadan ada juga. Umroh di bulan Ramadan, insya Allah pahalanya sama seperti kita melaksanakan haji besar. Nah, itu kurang lebih. Ya, akan tetapi kalau di bulan Rajab kita terpaku kepada alasan itu tadi yang pertama. Siapa orang yang melaksanakan amal kebaikan di bulan yang 4 yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang yang melaksanakan itu. Masya Allah. Jadi kapanpun kita melaksanakan umroh, itu sebenarnya juga termasuk dalam pahala kebaikan yang Allah berikan. Betul sekali, Ustaz. Tapi di bulan yang 4 ini, yang bulan haram yang dimuliakan Allah, ada sedikit tambahan Pak Yai. Iya, betul. Yaitu dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan. Termasuk kebaikan itu adalah melaksanakan ibadah umrah. Nah, terkait betul. dengan perjalanan umrah, kita minta Pak Yai mungkin sedikit mendoakan. Baik. Mendoakan atau juga sedikit mensyiarkan umrah itu seperti apa, dan mendoakan supaya sahabat ngasuh yang berbahagia bisa segera membulatkan tekad dan niat, lalu bisa mendaftar perjalanan umrah ini di Swarna Travel. Baik. Siap, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol asik. Kita sama-sama tahu, kalau seandainya ada seseorang yang datang kepadamu untuk mengajak umroh ataupun berhaji, jangan pernah sekalipun kau tinggalkan dia.
Karena boleh jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah menulis namamu di Lauhil Mahfuznya Allah untuk menjadi salah satu dari miliaran manusia yang ada di atas bumi ini, menjadi calon tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu jangan pernah kita salah untuk memilih. Kami di sini Suwarna Prima Travel senantiasa akan membimbing para duyufullah wa duyufur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk memaksimalkan ibadah kita baik di Makkatul Mukarramah ataupun di Madinatul Munawwarah, yang insya Allah dengan segenap keikhlasan dan ketulusan kami akan membimbing Anda semua para calon tamu-tamunya Allah. Maka dari itu jangan pernah kita putus daripada niat untuk berangkat beribadah umrah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala insya Allah niat dan tekad bulat kita pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yai, terima kasih atas kesempatan ya hadirnya di program acara ngasuh ini. Semoga atas ilmu dan pengetahuan yang telah secara terperinci dijelaskan bisa dapat kita amalkan. Jazakumullah khairan katsira. Demikianlah para sahabat ngasuh yang berbahagia, telah kita simak dan dengarkan penjelasan-penjelasan tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Rajab. Semoga kita senantiasa dapat mengambil ilmu, hikmah, dan secara istiqomah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sahabat ngasuh yang mau bertanya seputar umrah dan haji, bisa menghubungi nomor admin Suwarna Prima Travel di nomor telepon 021 8434 4202, atau juga bisa menghubungi nomor WhatsApp Suwarna Prima Travel di 0812 222 33058. Dan jangan lupa juga untuk terus mengikuti media sosial Suwarna Prima Travel di website www.suwarnatravel.co.id, Instagram PT Suwarna Prima Travel, Facebook Suwarna Prima Travel, dan pastinya program ngasuh ini di channel YouTube Suwarna Channel. Dan satu lagi media sosial kami adalah TikTok di @suwarnaprima. Mohon juga program acara ngasuh ini bisa didukung dan disupport dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kami dapat terus memberikan informasi dan edukasi seputaran umrah dan haji dan obrolan asyik lainnya yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Bagi sahabat ngasuh yang mempunyai ide, gagasan, kritik, masukan maupun saran, bisa memberikan komentarnya di kolom komentar channel YouTube Suwarna Channel. Nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat ngasuh tidak ketinggalan untuk menonton episode selanjutnya. Itu saja dari kami. Pada akhirnya saya Bang Hadi bersama Suwarna Travel serta narasumber yang luar biasa dan istimewa, Pak Kiai Endang, kami pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Ilalika, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewarna kita sewarna, bersama berharap ridhonya. Sewarna kita sewarna.